Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Siska Effendi Ciko, media edukasi pertanian, petani sejahtera Indonesia Jaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang budidaya bayam cabut yang kita lakukan di dalam polybag. Sebelumnya saya juga sudah sempat membagikan beberapa video tentang budidaya bayam ini di dalam polybag. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kiat-kiat untuk pemeliharaan bayam agar cepat bisa dipanen ya. Oke, pertama saya informasikan untuk pertumbuhan bayam sendiri, dia termasuk tanaman yang cukup cepat pertumbuhannya. Di sini bayam kita sudah berumur lebih kurang 1 minggu. Setelah kita semai, bayam ini sudah berkecambah ya. Di hari ketiga itu dia sudah berkecambah. Kemudian pada saat berkecambah, nah kita lihat di sini beberapa daun yang ini dia. Setelah berkecambah itu dia langsung menghasilkan 2 helai daun, dimana 2 helai daun itu pada awalnya dia itu masih ditutupi oleh ketiledon. Kemudian sampai pada umur 4, 5 sampai 6 hari itu ternyata jumlah daunnya masih tetap 2 helai ya. Kemudian mulai di hari ke-7 akan terbentuk daun baru. Seperti ini dia. Oke, ini adalah daun ketiga, umurnya baru lebih kurang 2 hari ya. Berbeda di daun pertama. Ini adalah daun pertama ya, yang muncul pada saat awal berkecambah benihnya. Ini adalah daun ketiga, sudah berbentuk seperti daun bayam ya. Oke, ini dia. Ini juga sudah. Kemudian ada beberapa masih proses pembentukan, ini juga masih proses pembentukan daun ketiga. Oke, jadi terbentuknya daun ketiga ini bisa menjadi salah satu indikasi bagi kita bahwa tanaman bayam ini akan memasuki fase pertumbuhan cepat ya, fase pertumbuhan cepat. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pemeliharaan mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tanaman bayam ini. Artinya pada umur 7-8 hari setelah semai ini, bayam ini harus kita lakukan pemupukan ya. Oke, artinya sekarang kita harus menyediakan nutrisi untuk bayam ini agar pertumbuhannya lebih cepat, kemudian jumlah daun yang semakin banyak terbentuk ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pemupukan. Pertama, bagi yang ingin mengkonsumsi sayur organik ya tentu kita mengurangi penggunaan bahan-bahan agrokimia ya, pupuk-pupuk sintetik ya. Nah, berarti bisa kita gunakan berbagai pupuk organik ya, baik dalam bentuk. Oke, kita bisa menggunakan beberapa pupuk organik cair seperti POC urin sapi, POC keong emas ya. Kemudian juga bisa menggunakan POC dari azolla. Sebenarnya pemberian POC ini lebih direkomendasikan sebenarnya karena dia itu lebih cepat bereaksi ya. Karena selama ini kita ketahui bahwa penggunaan pupuk organik itu dia bersifat slow release. Jadi kalau POC tentu dia bentuk cair, jadi bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Oke. Nah, selain itu bagi yang memang ingin menggunakan tidak terlalu memperhatikan bahwa sayur kita organik atau tidak, ya tentu bisa menggunakan pupuk urea ya. Untuk pupuk urea itu satu polybag kita rekomendasikan itu 2,5 gram dilarutkan di dalam 1 liter air, kemudian disiramkan ke dalam polybag. Jarak itu jangan terlalu dekat dengan pangkal bayamnya,
lebih kurang 5 sampai 7 cm. Oke, itu tips pemeliharaan yang pertama. Berikutnya yang perlu lagi diperhatikan itu adalah gulma ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis gulma ya yang sudah tumbuh. Oke, di sini kita lihat ada beberapa jenis gulma. Ini sudah mulai tumbuh ya, bahkan sudah mulai banyak. Ini kita lihat. Oke, ini sudah, artinya ini harus segera kita lakukan pengendalian secara manual ya, bisa langsung dicabut dengan tangan. Oke, ini dia. Ada beberapa jenis gulma. Ini harus segera kita kendalikan, jangan sampai dia tumbuh lebih besar ya. Oke. Bahkan ada beberapa jenis gulma itu tumbuhnya itu di dekat pangkal batang dari bayam kita. Ini juga. Ini juga. Artinya ini akan mengakibatkan kompetisinya itu akan jauh lebih besar ya dengan tanaman bayam kita. Tips pemeliharaan yang berikutnya adalah kita harus tetap melakukan penyiraman secara reguler. Hanya saja sekarang interval waktu penyiramannya itu lebih lebar ya. Biasanya kemarin 1 sampai 2 kali 1 sampai 2 hari interval waktunya. Sekarang itu mulai kita lebarkan intervalnya, yakni 3 sampai 4 hari. Itu juga tergantung kondisi ya. Kalau hujan ya otomatis tentu tidak perlu kita melakukan penyiraman. Oke. Berikutnya pemeliharaan yang perlu lagi kita lakukan itu adalah melakukan pengendalian hama dan penyakit, dimana pada video sebelumnya kita telah menampilkan salah satu penyakit pada tanaman bayam yang paling membahayakan itu, yakni penyakit rebah kecambah ya, penyakit rebah kecambah. Oke, pada video berikutnya kami akan menampilkan lagi kiat-kiat untuk mengendalikan khusus untuk hama ya. Oke, terima kasih telah mengikuti menonton video kami. Jangan lupa di subscribe, ditekan like, komen, kemudian di share ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang tertarik untuk melakukan budidaya bayam di dalam polybag. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.